Siapa yang pernah dapat tawaran kerja di Kamboja? Yes, that's me. By the way, ini aku nggak asal ngomong ya, karena aku ada bukti screenshot dari email percakapan kami. Jadi ceritanya, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari, aku tuh iseng-iseng buka aplikasi LinkedIn, tau kan ya, aplikasi buat mencari kerja. Terus aku nemu satu loker dari perusahaan yang menurut aku kredibel. Kenapa? Yang pertama, followers LinkedIn mereka itu bukan lagi ratusan teman-teman, tapi di atas 10.000. Aku mikirnya ya, perusahaan mana yang dapat followers sebanyak ini gitu loh. Yang kedua, aku cek website mereka. Website mereka tuh ya tampilannya biasa aja gitu loh, nggak yang kayak mencurigai dan semacamnya. Mereka kebetulan perusahaan dari luar, bukan perusahaan dari Indonesia gitu loh. Kalau nggak salah itu perusahaan Eropa gitu. Aku tuh nemu lokernya yang mencari customer support, dan itu penempatannya di Jakarta. Nah, karena aku iseng-iseng, aku mikir kayaknya ini dari perusahaan kredibel juga, terus mungkin bisa nego nanti buat working remote. Aku tuh share lokernya ke abang aku, jadi kita pengennya daftar bareng-bareng gitu loh. Gak lama setelah itu, kayak beberapa hari, ternyata yang lolos abang aku nggak di email sama sekali, yang artinya dia nggak lolos gitu. Email itu aku kayak ditanya beberapa detail gitu, kayak dia bilang gini, kamu mau nggak direlokasi nanti ke kota Phoi Phet di Kamboja? Pas aku baca salah satu pertanyaan itu, aku langsung merinding. Kenapa? Ya kebayang lah ya penempatan di Kamboja. Dengan melihat kasus yang lagi ramai sekarang, katanya banyak scamming dan semacam di Kamboja, banyak orang-orang yang disiksa dan semacamnya. Aku langsung tolak dengan bilang aku nggak bisa kalau di Kamboja gitu loh, I prefer working remotely. Beberapa saat setelah itu dia tuh balas dan bilang, unfortunately aku nggak bisa nerima kamu karena kamu nggak mau ditempatkan di Kamboja. Ya dalam hati gue, ya ngapain juga cuy ke Kamboja misalnya working, dan kita nggak tahu gitu loh workingnya yang kayak gimana dan semacamnya. Jadi yang pengen aku bilang di sini adalah hati-hati teman-teman kalau ada tawaran seperti itu. Yang kedua, ternyata mereka tuh udah merambat gitu loh, not only mouth to mouth, mulut ke mulut buat merekrut orang-orang di sini, tapi sampai akun profesional kayak LinkedIn tadi, mereka udah bisa sampai ke situ gitu loh. Jadi be careful aja, kita nggak tahu ke depannya kalau misalkan kamu terima tawaran seperti itu, apakah nasib kamu bakalan bagus atau enggak, aku nggak tahu, tapi lebih baik kita waspada ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati.